Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semua, teman-teman semua. Oke, bertemu lagi dengan kita di sini dan mungkin kita hari ini gininya guest starnya kita ini ada cewek-cewek semua, makanya kenapa ada bunga di depannya kita. Hal yang berbeda satu hal ini. Iya, makasih Pak Sari. Oke, oke. Pertama kali saya perkenalkan dulu guest star kita kali ini adalah dari Tri Apriliani. Oke, silakan, welcome to the stage ya, Tri. Ya. Aprilia, saya panggil April panggilannya. Kemudian ada Bu Putu juga sebagai pendampingnya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa segmen ini, mungkin teman-teman perlu kita ketahui bahwa Tri Apriliani ini sudah saya fokuskan dari dulu ya. Dari dulu ini jadi guest star dari tahun lalu sebenarnya. Dari tahun lalu karena saya lihat di DPS Sales Star-nya ini Tri Apriliani tiap bulan ini dia top sale nomor satu terus, makanya saya ngirimnya ke DPS ini kok orang ini nggak bosan-bosan jadi top nomor satu terus-terusan jadinya Iya, betul, sampai Mas Adi. 3 bulan 4 bulan ya. Iya, 3 bulan Mas 4 Adi. bulan makanya saya ambilin, gimana kalau saya ambilin jadi podcast di sini nantinya ke depannya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya kenapa 3 April sekarang bisa di stage-nya. Oke, saya panggil April ya nanya. Iya, iya. April. Oke, sekarang Maret soalnya. Nah, kan besok jangan Bulan depan. bulan depan. Oke, April, kalau kita lihat ya dari sejarahnya April sendiri itu, apakah sebelumnya ada di brand apa ya? Dulu saya joinnya dari tahun 2014. Ya, Dari 2014 saya di kasir dulu. di kasir ya? Iya. Di kasir ya? Dari 2014 3 tahun di kasir, habis itu 2000 selanjutnya itu saya sama Bu Catherine disuruh di kasir beauty. Di ngecas di beauty di Victoria's Secret. Oh, Victoria Ya. Secret ya. Oke. Sampai 2020 corona, Ya. ya kita di PHK. Ya, BK ya. Di PHK 2 tahun. Habis itu join lagi, alhamdulillah masih di kampung. Ya, oke, ngomong ya. Masih, habis itu 2022 saya join lagi di Bali Living. Jadi sales association juga di Inter. Bentar. Sampai sekarang masih kontrak. Iya. Di brand apa, April? Eh, Ada brand khusus nggak? Gede atau apa gitu? oh enggak. Oh, jadi ya. Lokasinya di Airset, Bapak. Ya, jadi ini Airset ya. Jadinya mix barangnya ya. Ya. Oh, kayaknya ini tepat bagi teman-teman semua yang barang mix tuh kayak gimana sih treatmentnya ntar. Nah, kalau ngelihat dari sini ya, kalau kita lihat ya, kan ada up and down waktu di traffic di airport, terutama di airport ada yang customernya yang high trafficnya, low trafficnya. Kalau itu gimana rasanya April sendiri? Rasanya pasti lo Pada saat low traffic ya. Ya, takut Iya. nggak? Nggak ngapain, nggak usah takut. Tetap semangat, Iya. terus Apa yang menyebabkan April nggak takut? Apa sih? ya duitnya. Oh, oke. Gini Pak, maksudnya April dalam kondisi low traffic pada saat sekarang ini kan kita tahu bahwa sekarang di Inter itu ada 3 flight yang terus cancel ya. yang ke Timur Tengah. Jadi April itu, jadi dia itu kita berusaha tidak panik dulu Pak, Tidak menghadapi situasi low traffic ini. Jadi kalau kita sudah panik, apapun yang kita kerjakan akan negatif gitu ya. Jadi nggak akan beres kayak gitulah ya. Oke. Nah, April ini tadi, jadi dia berusaha tidak panik dan percaya diri Oh, gitu jadi ya, Pak, tadi, untuk menghadapi low traffic. Oke, jadi kalau saya lihat di sini kalau dari pengalamannya si April melihat ini adalah bagian dari jiwanya dia ya. Jadinya dia adalah mau melihat hal yang positif terlebih dahulu ya, gitu ya April ya. Oke, tidak melihat yang namanya takut dulu, tapi Ya. caranya
oh gas gitu mungkin. Betul. Kalau teman-teman kalau takut duluan pasti segala hal pasti nggak bakalan tercapai. Itu yang Betul. menjadi momen dari April sendiri ya. Ya, Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari penjualannya dari April sendiri, pernah nggak mendapatkan penjualan yang paling tertinggi di dalam sejarah Anda? Apa yang paling Anda jual paling banyak? Ada Apa? banyak, paling banyak saya jual tuh waktu Ya, di Polro. di Polrok ya. Iya, Berapa pieces di Polrok? itu ada kitaran 10 atau 15 piece, 40 juta. Ya. 4 pieces. Oke, 15 pieces. Kalau teman-teman ada yang mau ngalahin rekornya April di Polrok itu 40 pieces ya? Iya, 40 pieces silakan. Oke, saya challenge you. We gonna challenge you ya 40 pieces ya dari di Polrok ya. 15 pieces. 15 pieces. Persis dengan Sorry, juta. 15 pieces Dengan total total 40 juta. Oke, itu yang pernah nggak yang mengalami kendala dengan customer yang berbeda-beda itu, April? Pasti ada, Iya, pasti ada. pasti ada. Tapi kita tetap fokus saja menghandle customer-nya, tetap make sure lagi apa namanya, tetap biar tetap dia tuh senang. Oh ya kayak gini, oh ya ini bahannya apa gini-gini. Jadi kita harus terus tetap bertanya kepada customer. Berarti poinnya bertanya. Mm-mm. Ya, bertanya. Tanya. Oke, kalau bertanya terus-terusan pasti lebih cenderung April yang mendominasi ya. Iya. Customer. Oke, Benar ya. Pak, Pak Saryo, mungkin saya tambahkan sedikit Ah. memang ya. Kalau customer masuk ke kita kalau kita tidak aktif dengan customer, kita ikutin terus customer itu tidak bagus. Jadi Oke. automatically kita yang harus aktif ke customer, kita harus bertanya apa sih customer butuhkan dengan datang ke toko kita. Ya. Dengan bertanya itu kita tahu, oh ternyata customer mencari oleh-oleh, ternyata customer itu mencari untuk dirinya sendiri. Dari sana itu kita bisa sekarang straight to the point jadinya. Oh ternyata customer nyari ini. Oh ternyata customer cari key holder. Jadi kita bisa langsung ke barangnya. Oke. Gitu. Bener ya guys ya, kalau kita lihat ya, kalau di sebelum-sebelumnya pasti modal utama kita lah bertanya. Jangan sempat Anda di customer datang nggak ditanyain, ya mau ngapain ini, harus nanya Iya. modalnya ya. Betul, Iya. betul. Oke, nah kita lihat kepada journey dan mindsetnya di sini. Mungkin pertanyaan pertamanya yang kita low traffic itu kan momok buat banyak para SE ya, momoknya ya. Tapi kamu kok terus yang namanya konsisten perform dalam meningkatkan sales itu. Apa yang berbeda dari April ini yang April rasain? Apa yang membuat Anda berbeda dari yang lain? Kalau saya sih tetap konsisten aja Pak. Konsisten. Ya, Konsisten dalam segi apa? dalam kayak mau menawarkan produk, kita apa namanya, kita tetap fokus sama customer, mau nanyain ini mau apa, mau keperluan customer, Ya. semuanya kita harus tetap fokus kayak mengendalikan customer-nya tuh harus Oke, harus mengendalikan ya. harus gimana, ayo tetap pokoknya intinya tetap fokus ke customer. Fokus ke customer, tapi di sini fokus ke customer. Dan dalam hal ini kita tetap menjadi mengendalikan gitu ya. Iya, Mengendalikan benar, dengan Pak. cara bertanya ya Bu. Betul Oke. sekali Pak. Mungkin saya bisa tambahin Pak ya, mungkin di saat low traffic Ya. seperti ini ya Pak ya, memang kita itu memang harus satu optimis dulu Pak. Optimis, tidak panik, optimis bahwa kita bisa melewati ini. Iya. Ya. Setelah itu kita harus fokus ke customer, itu customer centric ya. Jadi kita harus fokus ke customer, apapun yang terjadi di luar sana, sesuatu yang tidak kita bisa kontrol, kita harus kita harus fokus. Customer. Seperti yang kata Apri bilang tadi, konsisten itu yang paling perlu ya. Oke, nanti kalau dilihat dari strategi ini kan, kalau kita lihat kan orang pada takut dengan yang namanya flight-nya kan agak turun semua, kemudian melihat flight-nya banyak yang cancel segala macam, itu akhirnya
menyebabkan mental kita yang down. Ya. Nah, dari dapurnya sendiri, Aprilnya sendiri, gimana menghilangkan yang down? Rasa down itu. Oh, jangan panik pokoknya. Artinya Jangan jangan panik. Jangan panik. Panik malah bikin suasana tuh wah, takut sendiri gitu. Oh. Tetap positif, tetap menghandle, tetap fokus ke customer-nya, apa yang diperlukan customer, apa yang dibutuhin customer. Pokoknya kita tetap fokus menghandle dia. Yang penting tetap sales-nya. Oke. Nomor satu. Iya. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat ya menarik banget ya dari cara berpikirnya, itu fokusnya. Nah, bagaimana caranya fokusnya itu? Biar ya kita harus terapin ada 3 sih menurut saya. Upselling, cross-selling, dan on selling-nya. Down-sellingnya itu, Ya, itu ya itu yang menjadi poinnya. Poin. Oh, oke. Jadinya itu yang kita lihatin. Jadi teman-teman bisa di sini garis bawahin ada yang cross-sellingnya, upselling dengan add-on selling. Sales-nya. Jadinya itu 3 hal yang dipegang sama fokusnya sama si Aprilia. Oke, nah jadinya ke sini. Jadi bukan nunggu customer lebih banyak ya. Meskipun customernya sedikit, kalau kita fokusnya ke 3 hal ini bisa ya. bisa. Bisa, Pak. Tapi kalau boleh jujur, kalau itu waktu pertama kali menghadapi low traffic, gimana hal apa yang Anda lakukan pertama kali? Kalau low traffic ngeliatin, oh kayaknya ke depan low traffic Pikir positif ya. positif juga. Iya, jangan Positif, Iya. nggak usah ngiroin mau customer sedikit atau tetap kita positifnya customer harus belanja harus Ya. harus tetap Conversion. visitnya harus tiketnya harus tetap. Oh, oke. Berarti dari mentalitinya dari Aprilnya ini yang harus begini ya konsepnya ya. Iya. Oke, teman-teman, Anda bisa lihat ya. Kalau kita lihat ini di sini mentalnya dia yang udah biasa. Jadinya kalau Anda takut terlebih dahulu, apapun bakalan jadi terhalang ke depannya. Betul. Ingat, pernah mungkin ada teman-teman yang belajar dari buku Law of Attraction. Ya, betul. Ya, Law of Attraction ya. Ya, betul. Kalau Law of Attraction juga, kalau kita mau pingin sehat, pikirlah, bilang sama diri kita sehat, pasti bakal sehat. Betul. Itu Law of Attraction yang diterapkan oleh Ya. April di sini ya. Ya. Dan inilah yang menunjang jadinya panik itu bakalan nggak ada. Ya, betul. Ya, jadinya umpamanya ada customer yang banyak, umpamanya ada 100, kemudian yang datang cuma 70, ya 70-nya ini harus dimaksimalkan ya. Betul. Jadinya kalau gitu ya. Nah, Pak Suaryan, Ya. ya. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan. Tadi saya suka sekali dengan bahasanya Pak Suarya, itu adalah law of attraction gitu ya. Jadi law of attraction itu asalnya itu dari mindset kita dulu, dari pikiran kita dulu. Setelah dari pikiran kita ke sikap kita. Positif apa negatif dari pikiran kita. Setelah itu tindakan kita dari sikap itu, tindakan kita yang akan kita ambil seperti apa gitu loh. Dan setelah itu hasil yang akan kita dapat. Kalau sudah mindset kita, pikiran kita yang positif, otomatis sikap kita juga akan positif. Setelah itu tindakan kita juga akan ambil juga benar jadinya ya. Dan hasil yang kita dapat juga akan Oke. gitu. Saya nanya berdasarkan pengalamannya April. Pernah nggak ditolak sama tamu, customer? Pasti pernah. Kalau ditolaknya kayak gimana perasaannya April? Kayak sedih. Sedih. Ya, Tapi mau gimana tetap senyum. tetap senyum. Iya. Oke. Teman-teman sedih tapi tetap senyum. Ya. Ada kesabaran sini. Iya. Jadi ada kesabaran. Kesabarannya. Oke. Kalau ditolak itu berapa persentasenya antara ditolak dan di welcome-in sama customer itu? Dari 100% paling 32. 30 pernah ditolak? Pernah. Oke, 30 pernah. Kalau 30%-nya ditolak, seperti pernah nggak customer itu disapa, diam dia? Pernah juga sampai disapa, sampai kadang ada ini kayaknya jutek banget, ya udah tetap aja ayo welcome, tetap senyum, tetap sabar, walaupun gimana pun customer tetap konsisten aja. Oke. Teman-teman lihat ya. Jadinya yang dibangun di sini bukan Anda nyerah begitu aja, tapi mentality pertama. Betul. Mental, ya Bu ya. Betul Pak Mario.
kalau jeblok seperti itu takut duluan Iya. ya nah Iya. jalan ya. Betul, Oke. betul, Pak Suari, benar. Kita nggak boleh menyerah ya. Ya. Walaupun kita ditolak sama customer, jadi kita tidak mau boleh menyerah. Kesabaran kita itu sedang diuji sama customer. Jadi dari sana kita bisa, oh ternyata mungkin strategi kita salah sama customer. Dari sana kita bisa sebagai pengalaman mungkin nantinya, oh kita akan ubah strategi ini gitu loh. Mungkin saya terlalu push customer atau seperti apa. Jadi kita bisa dari sana kita dapat refleksinya, kita bisa ubah gimana strategi nantinya untuk menghadapi customer yang seperti ini. Oke, April dia ada April dia apa ya? April, ketika Anda sudah berbicara banyak dengan customer itu, apa, terus dia nggak jadi belanja, bagaimana? Pernah nggak seperti itu? Pernah? Pernah. Sering? Sering sih, ya nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Ya, Ketika Anda seperti itu, Anda udah menjelaskan banyak, tidak jadi, gimana perasaan Anda? ya tetap ya jengkel ada. Anda jengkel Anda? Tetap ya udah nggak apa-apa. Mungkin beliau juga belum punya limitnya. Oh, limitnya? Limitnya kadang kan nggak bisa. Oke. Nggak terlalu banyak limit. Kadang banyak tamu Cina ini Iya. yang banyak kan di cancel karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Terlalu gini. Terlalu banyak alasannya. Terus, oh iya, belum tentu loh di sana kamu lebih dapatnya. Ini loh termasuk udah worth it buat kamu. Kenapa kamu cancelin? Nanti kamu nyesel nanti suatu saat nanti. Oke. Kalau dia balik lagi ke sini. Itu jadinya kalau dia nggak jadi seperti itu biasanya treatmentnya kalau nggak beli sendiri rugi loh. Iya. Karena ini maksudnya ini Harganya iya kayak gitu ya Bu ya. Oh karena ini terakhir kali kamu menginjakkan kaki kaki di Bali, oleh-oleh untuk Bali. guys, sama halnya yang terjadi kepada podcast yang sebelumnya ya. Kuncinya adalah hal yang kaki Anda terakhir loh menginjakkan kaki di Surabaya, di Jakarta, di Lombok. Oke, sebelum terbang Anda adakanlah sebuah memori yang seperti itu ya, memori ya. Itu yang dimaksud sama April ya. Nah, kita lihat di strategi utama dari April ini yang tadi dibilang itu adalah upselling, cross-selling, sama add-on selling-nya. Nah, kita lihat dari upselling-nya. Saya mau nanya dulu upselling-nya yang jurus yang paling utama, gimana sih caranya upselling-nya? Upselling-nya dulu ya. Hasilnya kita tuh memberi rasa percaya kepada customer tuh nomor satu ya. Kepercayaan. Gimana caranya bikin percaya sama customer? Ya dibilang kalau ini loh produknya bagus, kualitasnya bagus, jangka panjangnya juga bagus. Kalau emang ibunya mau kayak berminat, kita tuh nggak mengasih sekedar ini bukan barang mahal, terlalu mahal. Rekomendasikan ya. Jadinya kita tuh harus bilang ini loh kualitasnya bagus, jangka panjangnya juga bagus, nggak akan nyesel nanti. Gitu. Lebih meyakinkan lagi Pak tentang barang yang dibeli dari customer. Oke. Kalau itu apakah itu ketika customer itu seperti itu, apakah Anda langsung menunjukkan produk itu sendiri ataukah Anda ngerayu terlebih dahulu? Kalau jurusnya April. Ngerayu dulu. Ngerayunya dengan cara gimana? Kita kasih dulu iming-iming. Iming-imingnya apa? Ya, story kayak story filosofinya. Ya, dikit-dikit biar dia tuh percaya. Oke, ada storytelling di sini. Betul. Jadinya ada storytelling ya. Sebelum storytelling itu, ketika tamu datang itu, apa yang April lakukan? Menawarkan. Dia kan nanya-nanya dulu. Ya. Pasti Oh, kan. customernya nanya dulu lebih dahulu. Iya, nanya-nanya. Kita kan nanya. Kita ngobrol dulu mau nyari apa, customer need-nya. Nyari apa, buat siapa. Oke. Terus setidaknya dia, aku maunya buat istri saya nih. Istri saya. Terus saya tawarkan, buat apa? Istrinya buat kado yang bagus, yang berkualitas gitu dia.
oh iya aku punya nih. Saya tuh mikirnya, oh yang ada PM-nya dong. Langsung saya kerjanya ke Batik Wayang. Ya. Iya, Batik Wayang kita tawarin nih sekap filosofinya, kita bilang ini ada websitenya juga, ini bahannya dari sil, ini batik, dia buatan tangan, kayaknya kualitasnya bagus, ini materialnya juga bagus, jangka panjangnya juga Panjang. bagus, kan banyak di situ saya tawarin gini-gini. Setelah itu beliau juga, wah keren ya, oh iya ya bagus ya, Iya. ternyata balik bisa ya kayak gini batik gini, dia Iya. kayak kagum Oh. akhirnya beliau kan beli. Ya, oke. Nah, itu kan di produk knowledge-nya yang April miliki ya. Apakah ada hal khusus yang bisa menyentuh customer feeling-nya? Ada nggak? Gimana caranya? Biar dia percaya. Biar dia percaya. Kita mencoba meyakinkan lagi. Ya. Kalau ini loh, coba kalau nggak percaya cari di websitenya kita. Ini websitenya ada, Instagramnya juga. Kita harus benar-benar ngasih kepercayaan tuh ke customer tuh harus ya, oh iya bisa kok langsung ini gini, ini tuh bukan cuma ini ada story-nya juga, ada batik ini terbuat ini mega contohnya nih Mega Mendung ini ada story-nya tuh melambangkan keagungan, kesejahteraan gitu. Kita imik-imik dikit lah, kasih bumbu-bumbu dikit gitu. Dikit ya. Percaya. Jadinya di sini kalau saya lihat itu data yang lebih banyak yang disampaikan sama April ya. Kalau umpamanya customer itu, kayaknya saya mungkin ini yang segi yang masa kayaknya saya kurang serap dengan barang ini. Kira-kira gimana April next dulu? Kita lanjutin lagi ke selanjutnya, kita tawarin produk yang lain. Mungkin ada yang lebih worth it. Ya, ada ya. Iya, ada yang lebih low budgetnya. Oke, kita tawarin yang sebelah sini ada, kita juga batik PD kantong bro. Gitu. Ya, PD kantong bro, kan. Habis itu kita tawarin ini juga worth it kok, tapi jangan bilang worth it. Nah, ini juga bahannya batik, bahannya katun gitu. Kita balikin ini. Oh ya, ini juga ada, ini brand lokal, ini ada websitenya juga, ada Instagramnya, boleh dicek. Umpamanya gagal setelah di Batik Wayang di pendidikan khusus itu, umpamanya kurang ngasih ini kemana lagi? Jangan menyerah, tetap kita konseli lagi ke ke orang terlalu. Borong lagi. Kan ada IIM juga ada, kan ada shawl. Ada shawl juga. Kalau dia tetap kekeh nggak mau, biasa, lega-lega, kan ada sekam. Jadinya kalau kita lihat di sini April menguasai semua produk knowledge dari semua brand itu ya. Sedikit ya. Tapi yang penting kalau saya lihat dari ceritanya April itu di sini faktor keberanian yang saya lihat. Betul Pak. Faktor keberanian. Dan Pak harus confidence. Ya Pak, gini Pak, mungkin saya dari penjelasan April itu saya menarik suatu bukan kesimpulan sih Pak ya, suatu bahwa pertama kali kita memang harus tahu customer need, apa yang dia butuhkan. Setelah kita tahu, jadi kita bisa mengarahkan ke barang yang dia cari. Kalau barang yang dia cari itu terlalu mahal, mungkin tadi kan batik wayang kan terlalu mahal. Nah, di barang batik wayang ini akan ada substitutnya, Pak. Ya, kita cari artinya. Yang similar dia cari skap misalnya. Oh, ternyata di Pitikan Tropus ada skapnya nih dengan harga yang lebih murah. Setelah kita tawarkan dan dengan produk knowledge yang kita punya, karena dengan produk knowledge ini kita bisa meyakinkan customer. Oke, kalau kita lihat ya dari sini, at least teman-teman yang di sini di lingkungannya satu umpamanya dia biasa, dia harus di sampingnya kayaknya perlu mempelajari produk knowledge di sampingnya juga ya. Bukan hanya di sini aja, bukan satu brand aja. Tapi di samping ini karena di sini cross selling itu sangat perlu. Betul sekali. Ya, loncat enggak laku di sini,
ya harus loncat ke sini Ya, seperti betul, yang aku Pak. lakuin ya. Betul. Loncat di sini. Betul. Jadinya tidak semua customer itu langsung ke brand, langsung belanja, langsung beres. Ya. Tidak. Satu titik. Satu titik ya. Jadinya Satu titik. Kita bisa loncat-loncat kemana aja. Ya. loncat kemana-mana. At least Anda harus tahu yang namanya brand di samping Anda. Betul Ya. sekali, 1, Pak. 2, 3, ya, 4, 5. Betul. Meskipun sedikit ya Bu gitu ya. Iya, Meskipun Betul, sedikit ya. Betul, betul. Di Bali Living Intar itu kan kecil nih. Ya, Walaupun kecil kita manfaatin aja kondisinya di situ. Iya. Dah. muter-muter ke sana. Betul. Ya, betul. Muter-muter ya. Yang penting tamu itu, customer itu tidak keluar dengan tangan kosong. Iya. Gitu. Oke. Harus tetap bawa Iya. Ya kan? Berarti itu targetnya April ya. Iya. Pokoknya harus keluar bawa. Iya. Bawa. Pokoknya intinya rencana gini Pak, Oh. kalau mau kerja itu butuh harus 1 hari 100 juta. Yes. Iya. 1 hari 100 juta. Ya, Ada punya target lah dari rumah kan sudah punya target gitu loh ya. Dari rumah udah punya target ya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadinya konsepnya itu di sini ditanamin pertama mindsetnya pertama ditanamin 100 juta baru mulai kerja. Kemudian ada customer yang masuk. Oke, masuk customer. Oh, enggak mau ini, ambil ini, jangan sampai customernya langsung kabur. Pokoknya dia sikat terus dari brand apa sikat dia. Iya. Nah, itu yang jadi dari kalau saya lihat resilient ya, resilientnya ini tahan banting di sini ya. Tahan banting ini. Tarung. Warrior ya. Oke, warrior ya. Oke, April warriornya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada bahasa-bahasa tertentu yang menjadi andalannya April dalam handling customer itu? Bahasa-bahasa tertentu atau kata-kata kalimat-kalimat kunci gimana? kuncinya kadang tuh ini loh Pak, bukan kalimat kunci menurut Ya, saya. gimana? Kalau tamu, kadang tuh bahasanya tamu itu kita kurang mengerti gitu loh. Ya, Kayak tamu Rusia, Oh. tamu Cina, kadang itu belepotan bahasa Inggrisnya kan. Jadi kita harus mengerti gerak-geriknya dia tuh kayak bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat gitu. Kita harus mengerti, oh dia minta ini, oh dia minta itu. Makanya kita harus, oh ya harus Fokus. maksudnya fokus, Ya. fokus gerak-geriknya itu gimana harus tetap. Oh ya, oh ini saya punya, ini produknya ini saya punya. Ya, benar. Terus habis itu kita jangan cuma tahu gerak mau nyari apa lagi kita, gerak-geriknya, kalian mau nyari gini kita tangan kita lagi kayak gitu terus. Oke, gitu. Bahasa tubuh jadinya Pak ya. Bahasa tubuh Jadinya ya. Ya, Jadinya teman-teman mungkin semua lihat jadinya bahasa bukan menjadi andalan, ya menjadi andalan utama, tapi tetap fokus pada customer itu gimana caranya biar dia bawa sesuatu dari shopnya kita, Ya. kan itu fokusnya. Kemudian kalau kita lihat dari dari hal seperti itu, paling sedikit yang pernah Anda hasilkan dalam satu kali itu berapa pieces sih yang Satu paling sedikit? invoice ya. satu invoice Satu invoice sedikit, paling sedikit. sedikit 20. 20. Gila ya 20. Iya. 20. Paling sedikit. 15-an. 15 paling sedikit. Ya, 15 pieces. ya. Barangnya kecil-kecil atau murah-murah? Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil ya? Ya. Jadinya 20 pieces. Tapi Ya. targetnya April sebenarnya berapa pieces invoice-nya? Kalau bisa sih 50. Oke. 50. 20 pieces ya. Jadinya ini kalau kita lihat ya 20 pieces. Kalau dulu di training itu jangan pernah ngasih customer itu pergi dengan 1 buah pensil. Iya. Tapi minimum harus 2. Ini Iya. 20 pieces sudah luar biasa ya. Iya. Oke, nah kalau kita lihat dari cross sellingnya gimana? April. Kalau kita lihat dari cross sellingnya, kenapa harus jualannya bukan sama satu titik tapi titik semua yang diambil? Gimana sih kuncinya? Saya tetap balik lagi ke fokus. Kita harus tetap konsisten. Nah, ngubunginnya gimana caranya? Menghubungin itu. Menghubungi dari titik ke sini. Ya, titik 1 ke titik 2, titik 4, titik 5, gimana caranya kira-kira? Harus tahu produknya pasti. Iya. Kita kan harus tetap tahu produk. Iya. Kita kan makanya
ada training nih. Hmm. Jangan dilewatkan training ini. Training kayak ada kopi kan. Waktu ini ikut training kopi. Oke. Harus Ada kopi. Ya. itu juga Hmm. itu nambah kita tuh oh ya tahu ya produk ini loh kita punya ini kopinya itu kita punya kopi itu bukan cuma satu kopi. Iya, banyak. Kita punya kopi Arabica, Arabica, Robusta. Kita tuh banyak macam-macam. Ada yang rasa-rasa juga. Kita makanya ada training tuh dimanfaatkan. Oke guys, dengan ini agak jadinya training itu bukan hanya untuk satu orang, satu training yang untuk di tempat-tempatnya ini satu orang aja. Tapi dia, oh ada training ini dengerin siapa tahu nanti saya bisa jualan gitu loh guys. Dapat jualan dari dengerin orang. Oh dengerin dapat jualan. Oh dapat. Kalau nanti apa seperti itu ngintip trainingnya orang ya. Ya, ya. Atau gini Pak Selamat, Ya. di Inter itu kan banyak ada promotor, Ya. Pak. Promotor itu pasti sudah dibekali backgroundnya sama vendor dengan produk knowledge. Ya. Nah, kalau pada saat sekarang kondisi low traffic seperti ini, jadi mereka bisa sharing satu persatu. Kita bisa nanya. Sekarang yang best sellernya apa sih? Barang barunya apa sih? Seperti itu. Jadi kita bisa sharing untuk memaksimalkan sales nanti kalau promotornya nggak ada. Kan kita saling work kolaboratif bisa antar tim gitu Pak. Oke. Saya dapetin poin dari keahliannya April itu dari ketika dia tidak menguasai satu brand yang dikuasain satu, tapi dia mencari brand-brand yang lain untuk dia adopsi sebagai bahan amunisinya. Ya, bahan amunisi Bu ya kalau gitu ya. Jadinya bukan hanya dari mengetahui ya ini loh, ini cuma ini, setidaknya lebih banyak lebih kawannya. Oke. Kita menggali. Jadinya kalau kita lihat cross selling itu dari caranya April itu apa gimana ya? Menurut April sendiri cross selling itu apakah harus bagi April? Harus. Ya. Kalau cross selling itu kita harus diterapkan tuh di lapangan, yang kita tuh tahu. Oh, berarti kita kalau emang kita tuh bertanya gitu, biar kita nggak setuju. Tanya dia. Iya, bertanya. Akan banyak tuh promotor pasti kan ada setiap ini ada promotornya, ada promotor. Kalau kita terus menggali bertanya persellingnya itu, oh ini loh, ini kayak gini, Prel, kayak gini. Oh, terus habis itu kita, nanti kalau ada customer pasti kita menyampaikan lagi, mengasih solusi. Oh ini loh, kita kalau emang mau beli ini kayak gini gitu. Jadinya kita tuh tahu. Oh iya, akhirnya pasti customer bakalan beli, nggak mungkin nggak beli. Oh gitu ya. Jadinya ditawarin, jadinya April ini seolah-olah jadinya satu orang nih semua shop dia diapalin. Iya, Pilihannya ya. kalau bisa Pak, memang kita harus tahu Pak. Kita harus tahu bahwa kayak misalnya nih coklat itu apa sih yang best seller di sana, Harus tahu best seller yang mana sih barang baru mereka gitu. Jadi kita memang harus tahu. Jadi customer nyari itu kita jadi sering to the point. Jadi kesini kita mesti. Apalagi dengan metode upselling ini. Kalau upselling itu kan menambah barang dari barang yang kita sudah beli. Dalam artian misalnya kalau dia misalnya sudah beli pouch nih. Kan kita harus tahu nih. Kita nggak tahu bag itu ada di mana, bag seperti apa yang kita punya, kan kita nggak bisa upselling Pak. Jadi kalau customer sudah beli pouch, kita harus tawarkan, mungkin dia beli bag. Beli bag yang sama dengan materialnya mungkin, colornya mungkin. Jadi kita harus tahu, bag itu pakai di mana sih? Biar kita langsung lancar di sana ya. Jadinya kalau April sendiri kalau ngelihat dari ini itu bisa nggak cross sellingnya pernah nggak cross sellingnya itu sampai banyak sampai keliling semua shop pernah nggak? Pernah. Nah kalau pernah seperti itu cross sellingnya itu gimana caranya April pertama kali kita kan dari satu titik dulu kan dia mau nyari sesuatu. Kita saling ke sana ke brand-brand lain, ke brand lokal. Terus habis kita ke souvenir. Iya, souvenir. Souvenir gitu. Iya, souvenir. Walaupun
harganya murah, Ah, tapi kan ah, dampaknya dari banyak. oke. Ya, Apakah kan dari harga mahal turun-turun, turun, terus naik lagi, naik bisa, turun, bisa? bisa. Oh, bisa. Dari naik turun lagi, naik lagi bisa. Bisa. Yang penting kita Berdasarkan kebutuhan konsisten customer. memastikan apa yang brand-brand ini tuh apa story Ah. filosofinya juga gini-gininya pasti bakalan naik, dari naik turun naik lagi bisa. Oh, bisa. Dari Jadinya, satu keranjang tuh bisa awalnya cuma 20 nanti bisa jadi 40 kok. gini, harga bukan menjadi Enggak. tantangan ya, bukan ya. Jadinya kemana arahnya? Oh, Ya. begini. Jadinya arahnya, Ya. jadinya ngaturnya ritmenya kemana? Jadinya April yang nentuin. Atur jadinya Pak, berdasarkan kebutuhan customer. Oke. Dari conversation dulu ke customer, kamu Oke. beli untuk diri sendiri misalnya, Hmm. dia beli A, terus setelah itu kamu ada pilihan lain, mungkin kamu beli untuk ibumu atau beli untuk teman-temanmu, Ah. oleh-oleh mungkin pegawai-pegawaimu atau Ah. adiknya dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengarahkan customer, Pak. Oke. Terus mungkin apa yang mesti dibeli? Misalnya bentuk kita punya key holder nih, kita punya souvenir nih, kita punya spa nih, apa mungkin yang kamu prefer mau cari gitu loh. Jadi dari conversation dengan komunikasi ini kita mendapatkan poin dari customer, jadi bisa upselling-nya ke mana-mana jadinya Oke. gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat ya dari sini, ketika harga tidak menjadi masalah, kemudian dari siklus dari satu titik ke titik tidak jadi masalah, adakah kalimat kunci yang bisa menyebabkan customer itu bisa nempel terus sama trik ini? Gimana caranya? Apakah April harus terus bertanya atau gimana Ya kita bentuk chemistry aja. Chemistry-nya Ya, gimana? tetap kita dekati aja ngobrol. Ngobrolnya kayak apa? Ya kayak ya jangan terlalu intens. Ya, oke. Ngobrolnya ke emosional atau gimana? Enggak, kita harus kontrol emosional. Kita emosinya. Ya kita pelanin, ya kita baik-baikin customernya. Jangan lengah, sedikit lengah, nggak jadi udah beli. Oke, sedikit lengah, Nggak Tidak jadi. jadi beli. Jadinya fokus semua kepada Ya. Oke, kita lihat, kita dapetin sana fokusnya ke customer. Ya. Jadinya customer gimana pun di depan Fokus. itu fokus ya. Ya, Kita garis bawahin fokus Ya, di sini ya. Pak. Karena apa? Kalau kita udah fokus, berarti kemungkinan hilang customer itu lebih Iya. besar ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sering yang dilupakan ya, di bagaimana add-on terbanyak yang seperti yang pernah April dapatkan yang berapa 40 pieces? pieces gitu dalam satu invoice. Yang terbanyak Yang 40 juta. 40 juta, uh, 15 pieces. Maksudnya yang dalam satu invoice yang terbanyak kuantitinya kuantitinya 40 pieces. 10 pieces. Iya. Sekali transaksi 40 Iya. pieces. Ya, satu invoice. Berarti isinya macam-macam. macam-macam Nah, dari masuk. kalau dari isinya yang seperti itu customer-nya itu dia terpaksa mau beli atau memang dijelasin atau gimana dia? Kita jelasin, Ah. dia nggak terpaksa, kita jelasin dengan kemauan customer, Hmm. dengan keinginan buat oleh-oleh. Kita tawarin dari berapa orang yang dibuat oleh-oleh. Kadang kita tanyain ini, oh kayak, Mbak aku mau beli coklat nih, sama mamanya, coklat 10 pieces, tapi beda-beda brand. Kadang tamunya minta kayak gitu, yang kayak gini, tapi yang mil aja, yang semua kayak Monggo, nanti BCL gitu kan. Kita tawarin, setelah coklat itu kita tawarin yang lain. Ada lagi brand lain. Ada, kita punya cookies. Cookies. Kan cookies juga ada. Kita ada cookiesnya tuh enak banget. Kita ngomongnya kayak kualitas enak, rasanya dia juga kalau buat orang tua ini juga bagus. Kan nggak keras. Ya, nggak keras. Yang ompong bisa makan. Kita makan. Gitu kan? Kita tawarin itu dari situ. Kita kan nambah nih jadinya. Kita dari 10
dari coklat dari 10 nambah cookies lagi 5 5 dari layer cake lagi kita. layer cake lagi. Iya. Gimana mindahin ke layer cake tuh? Habis dari cookies kita tawarin ke layer cake Ah. ada yang lebih sweet. Oke, lebih sweet lagi. Iya. Dia mau sweet, Iya. tapi manis ini gitu. Iya. Ini asli ini gitu. Pie, kita Ah. punya pia. Oh, Kita juga orang saya, nah, Nah, oleh-oleh dari Bali. oke. Umpamanya habis dari Pia itu kemana lagi dia? Dari pia itu kita aksesoris buat figurin Gimana caranya menghubungin ke sana? kayak dari udah nih kita tanya dulu kan sama udah nih buat oleh-oleh buat saudaranya semua ada lagi enggak kita punya itu loh figurin atau enggak buat pajangan atau buat acara-acara apa kita punya baju juga kita tawarin pertama kita ke titik itu udah selesai kita tawarin lagi mau nambah Kak buat kamu sendiri kita dia punya baju ada buat suaminya Anda gitu. Kita tetap bertanya kalau emang dia kayak gedok atau gimana tetap sabar ya walaupun kita harus tetap cerewet ya, tetap cerewet ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, di sini kita lihat faktor kesabaran juga perlu. Iya, benar Pak. Gimana fokusnya juga harus ya, jadinya dari satu titik ke titik yang lain smoothly ya jalan. Iya, betul Pak. Jalan seperti itu. Tapi kadang-kadang pernah nggak ketika ditawarin marah customer-nya? Kok kamu nawarin saya terus-terusan? Pernah nggak kayak gini? Pernah. Nah, terus gimana? Tetap kita ngontrol emosi. Ya udah, ibunya mau gimana? Nanti kita maunya cari apa yang lain atau gimana biar ibu tuh di sini tuh oleh-oleh paling ini loh Bu, bagus, enak, pokoknya tempatnya kan tempatnya sih. Apa namanya? Kualitasnya juga bagus. Kalau ibu nanti suatu saat kesini lagi kan nggak mungkin nanti ibu mau ke Bali lagi tunggu tahun depan ya kan Untuk ke Bali. Kita manfaatin ibu jangan ya maaf kalau semuanya saya cerewet atau gimana kita udah gitu ke customer biar dia nggak emosi kontrol emosinya gitu. Oke, saya mau tanya sama April sendiri ya. Apakah itu yang kita lihat dari kalau saya lihat ya, apakah April akan yakin itu faktor luck-nya April sendiri atau gimana? Atau April sendiri yang berusaha? Faktor luck-nya, gini keberuntungan. Laki-laki Keberuntungan. Kan lang April. Iya, mungkin tapi kita tetap ada Usaha. pendamping juga kan nggak mungkin kita sendiri juga enggak pasti ada pendamping dari belakang ada TTR ada Bokutu kan nggak mungkin kita tahu produk juga nggak mungkin dari kita sendiri kan dari ada promotor yang lain. Gini mungkin Pak, saya juga sedikit mungkin menarik kesimpulan dari apa yang April bilang itu faktor luck itu pasti ada. Pasti ada karena saya percaya sama Tuhan. Faktor lucky buat kita tuh pasti ada. Bukan laki ya, saya perempuan. Faktor luck itu pasti ada. Tapi kalau kita tidak berusaha menggunakan faktor luck itu, memanfaatkan faktor luck yang ada di kita itu, kalau kita tidak berusaha dengan berdiam diri, tidak ada usaha apa-apa, faktor luck itu bakalan tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita harus berusaha, bagaimana caranya untuk biar customernya untuk membeli gitu loh dengan faktor laki yang kita punya. Oke. Kalau kita lihat ya teman-teman mungkin dari faktor laki itu bukan menjadi faktor keberuntungan itu bukan menjadi faktor utama. Bukan menjadi faktor utama. Jadinya faktor usaha itulah yang menentukan lakiannya ya. Jadinya dasarnya adalah usaha itu lakinya belakangan. Mengikuti nanti itu juga simulasinya. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan itu, kalau kita udah ada teman-teman semua, kalau kita minimumnya berapa biasanya transaksinya sekaligus terus biasa lakukan? Minimum bisnisnya yang barangnya. Invoice barang semua total invoice. Dan jumlah barangnya. Minimal 20. Kalau bayangkan 20 orang, saya punya 4 April
di Surabaya, di Jakarta, sama di Lombok. 4 orang April di sini. Gimana penjualannya? Oh, gitu itu 20 ya. Kita juga at least tadinya kemarin tadi saya bilang bahwa dilarang customer cuma bawa satu, right? At least dia bawa 2. Sekarang besok saya akan terapkan dilarang Anda mengajak customer beli 2, tapi 4. Besoknya lagi 3 bulan lagi. Oke, dilarang 4 tapi 6. Jadilah April next, you are the next April. Yes. Oke. Ya, Seperti inilah kacanya. Jadinya ada hal-hal yang bisa kita gininya. Jadinya konsistensi yang ya, betul. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita lihat ya, customer itu kadang-kadang kan dia belanja banyak gitu. Belanja banyak. Nah, sekarang gimana sih caranya closing sale-nya, menutup sale-nya, caranya April? Kalau customer itu udah belanja 20 pieces, Ya. 20. Apakah April merasa cukup di sana? Oh tidak, Belum. tidak cukup. Berapa targetnya? Pokoknya target satu hari aku tuh satu invoice tuh kalau bisa 50 pieces. 50 pieces. Ya. 50 pieces ya jadinya ciri-ciri yang dia kewalahan untuk gini bisnis ini gimana customer-nya bisa Anda lihat nggak? Kita lihat dulu dia gerak-geriknya dulu, kita lihat dulu kalau udah dia mentok cuma 10 pieces nih, kita tawarin lagi pelan-pelan, kita rayu-rayu lagi. Tetap kembali lagi kayak tadi, kita rayu, kita komunikasi dengan baik, membeli customer, biar dia mau nambah, kita nambah. Kita punya loh juga souvenir lucu, lucu. lucu. Ada kitchen, kita ada boneka, ada brand baru nih, brand baru boneka lucu. Oh ya, pasti dia nggak mungkin nggak nolak, pasti dia oh ya. Boleh coba saya tunjukin, pasti. Oke, itu yang kita lihat. Nah, kalau untuk closingnya itu kira-kira adakah ciri customer yang mau kayaknya dia agak ngambil barang lainnya itu udah ragu dia? Oh, pasti ada. Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pasti ngeliatin dulu dia, Ngeliatin apa? harganya. Oke, ngeliatin harga. Jadi Ini harganya, Ibu, ini loh kualitasnya bagus. Jangan dulu lihat harganya. Tapi kan kualitasnya, jangka panjangnya, ini juga bagus banget bahannya. Jangan dilihat harga itu, lah kamu. Belakangan kualitas yang terdepan. Feature and benefitnya, Pak. Oke, feature and benefitnya. Oke, Jangan dulu. feature and benefit ya. Kalau Anda bilang feature and benefitnya ini loh. Jangan bilangin harganya terlebih dahulu. Iya. Harga belakangan. Betul, Pak. Betul. Nah, pernah nggak ada nggak customer ujuk-ujuk ini beli satu langsung seperti itu? Nggak sempat sampai April jelasin. Pasti ada pernah. Ada pernah. Gimana caranya Anda nambahin basketnya lagi? Dia ngambil satu ini. Tapi kan tamu nih, kayak kemarin tuh buru-buru cuma beli satu. Kita Ibu sabar. Kita sabarin dulu. Cukup ini aja. Gak mungkin loh. Ini buat ini aja, ibu aja apa buat saudara lagi. Kita komunikasi lagi ke customer, biar dia tuh menambah. Gimana caranya kita harus tetap komunikasi sama customer biar dia mau nambah barang, pasti bakalan nambah. Nggak mungkin kita nggak berkomunikasi dengan jadinya konsep dari dilarang berjualan satu pieces itu berlaku ya. Oke. Tapi Pak Suaryo, tapi kadang-kadang kita juga melihat situasi customer. Ada yang customer buru-buru, ada yang customer banyak punya waktu. Mungkin boardingnya masih 2 jam, 1 jam lagi. Terus ada yang customer yang benar-benar lihat harga, Pak. Jadi lihat harus target dia. Jadi kita juga lihat tipikal customernya. Closing sales itu, Pak. Iya. Oke. Ada lagi, Pak. Kita jangan lupa kalau misalnya kan di shop ada itu kayak promo. Jangan kalau beli satu kita tawarin. Iya, benar. Iya.
beli 2, 10%. Siapa tahu bisa nambah ya. Oke. Nggak mungkin nggak mau. Gini loh Pak, maksudnya April seperti ini, kita kan ada promo nih ya. Beli 2 itu dapat 10%, beli 3 15%. Even customer datang bawa 1 aja barang. Jadi April itu menawarkan kalau kamu beli 2 loh, kamu akan dapat diskon. Siapa tahu tamu akan berubah pikiran seperti itu. Jadi kan kalau memang berubah pikiran kan 2 jadinya. Oke, ada treatmentnya. Kita ngelihat juga dari situasional dari customer-nya ya. Kalau kita lihat di sini adalah level of attention. Yes. Level of attention-nya tamunya buru-buru, tamunya lagi santai ataukah tamu yang pernah kita kenal. Ya, oke. Itu 3 hal yang harus Anda kuasai. Oh, tamu buru-buru, ya nggak mungkin Anda lemat-lemet. Ya, betul lari tamunya Pak. Lemet-lemet, gini, tawarin ini mana. Kita harus lihat. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman key point-nya kita bisa lihat dari April sendiri bahwa ini menjadi hal yang krusial di lapangan ya. Kalau kesabaran, mentality, kemudian pantang nyerah, kemudian terus-menerus ini loncat-loncat, jangan hanya satu barang terus. Nyarinya ke segmen-segmen yang lainnya. Iya, betul. Oke, teman-teman semua, oke, itu sudah menjadi kita udah kulik-kulik juga dari April sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari ini kita udah 1 jam, hampir 1 jam di sini untuk podcast ini. Saya akan persilahkan teman-teman ini bertanya kepada April langsung. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Mumpung sempat nih. Ayo gercep ini, nanya. Ayo nanya, silakan. Yang angkat tangan nih. Ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Oke. Aku tulis ya. Ikut. Ada yang mau nanya nggak? Oke, Bali Domestik sebentar. Bali Domestik, silakan sebentar. Bisa suaranya? Ya, silakan tanya. Silakan. Halo, Halo. Hai. selamat siang semuanya. Ya. Kenalin, nama saya Dian dari perwakilan dari Bali Domestic Airport. Jadi mau nanya nih Kak, kalau situasi sekarang nih kan traffic lagi nggak bagus kan? Iya. Misalnya nih customer banyak nih yang lalu lalang kan, itu tuh dia lalu lalang aja nggak masuk ke dalam. Gimana sih caranya biar kita menarik tipsnya deh, biar kita bisa menarik perhatian customer, minimal biar datang aja dulu, biar kita bisa rayu-rayu dia di dalam kayak gitu tuh, biar bisa belanja. Mungkin bisa di-share tipsnya. Sekian. Oke. Very good question ya. Gimana caranya kalau di Bali? Gimana caranya ngejuk tamu? Ya nangkap tamu. Iya. Gimana caranya nangkap tamu yang lagi lalu lalang di depan? Gimana kalau April gini tanya? Tekniknya ya kita demo. Iya. Aktivitinya apain? Ya demo. Demo apa? Sarong. Ya kan kita kalau di Inter ada sarung di depan sama ada souvenir. Ya. Kita demoin sarong. Kita ini pakai. Oh, pakai. Ya. Depannya gini, lalu lalangnya. Kita pakai kayak kita tuh mencari perhatian. Oke, caper nih istilahnya, caper guys. Nyari perhatian. Pasti nggak mungkin kok lirik kan? Pasti kita tertarik orangnya. Kita pasti dia nyamperin. Wah, itu apa? Gitu dia pasti customer pasti nanya. Oh, ini sarung. Ini sarung pantai buat di pantai, buat jalan, bisa buat dress, bisa buat kamben atau apa aja bisa dipakai. Umpamanya kalau selain sarung gimana kira-kira Budi? Apa selain sarung? Kalau kita di internasional itu kita ada beberapa activity. Kalau kita di Landset misalnya sekarang kita ada activity Bali Moon Festa. Ya. Itu sangat benar-benar membantu banget penjualan Pak. Kalau umpamanya yang lain itu? Yang lain itu kalau kita di Landset itu karena seperti sarung itu adalah tempatnya di premier banget Pak ya. Jadi customer pas banget itu tempatnya di customer lalu lalang. Jadi masuk dari Dufri itu kan. Jadi
kita saranin sekarang anak-anak untuk melakukan demo di depan. Demonya. Terus beberapa staff juga kami minta untuk menggunakan bag, Pak. Bag yang kita jual itu kita pakaiin jadi bag yang benar-benar menarik. Oke. Jadi kita pakai itu, jadi otomatis kalau customer lihat kan beberapa sudah customer suka dengan bag itu, pasti dicari. Oke, guys, kalau kita lihat ya, jadinya kalau Anda jual sarung, jangan sarung aja dijual, tapi Ya. juga Ya. bagnya lain ya. Ya. Benar ya? Ah. Dikombinasiin, Bu ya. Betul, karena produk itu tidak bisa bicara. Hmm. Yang bicara adalah kita. Ya, Jadi oke. gitu. Jadi melalui kita bicarakan produk ini. Produknya ya. Sama kayak juga anak-anak promotor kita memang menyarankan mereka untuk konsisten untuk demo, untuk testing untuk coklat. Jadi kita ada beberapa brand coklat di sana yang mempunyai tester. Jadi secara bergantian mereka dan mereka sudah bisa menyadari saya dulu, setelah ini secret sekarang, Aqua sekarang, MOC sekarang. Jadi mereka sudah continue. Dan kita menyarankan untuk promotor sekarang membawa barang, khususnya barang-barang yang best seller. Best seller. Iya, jadi saya menyarankan kepada promotor untuk barang-barang yang best seller. Jadi biar dia gampang untuk merekomendasikan bahwa ini loh barang kita best seller atau barang-barang baru. Oke, very good idea ya teman-teman. Iya. Nanti teman-teman yang di mana Lombok, Surabaya, Jakarta itu Anda bawa barangnya, bukan kosong, Anda diam aja gini, apalagi bersiap gini, segala macam. Tapi Anda bawa barangnya langsung. Itu caranya langsung Anda lebih sigap ya. Lebih sigap menawarkan customer itu, Pak ini langsung bawa barang Bu ya. Betul. Good idea. Oke, itu good question, sangat bagus sekali untuk menarik ya. Kalau umpamanya saya tak mau tanya lagi, Bu. Pak. Kalau itu kan jalannya untuk PAP, apakah itu tidak melanggar aturan? Tidak. Selama sales, kita fokus ke sales untuk drive sales, mereka pasti sangat mendukung. Ya, jalan umpamanya kan ada lalu lalang customernya, lalu kita cegat di tengahnya itu tinggi. Kita nggak mencegat di tengah, Pak. Ini di sampingnya, di depan sedikit di depan sedikit. Ya. Oke, guys, bawa barangnya. Menawarkan, jangan hanya Anda aja silakan masuk, silakan mencoba, bukan itu ya? Ya. Oke, good. Oke, bukan silakan mampir, silakan mampir. Tidak ada Ini ya. ada. Oke, apa poinnya? Oke, guys, good question. Oke, dan good solution. Gimana? Oke, go. Oke, ada yang lain mau bertanya? Silakan. Come on. Mau nanya, silakan. Aduh. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oke. Pak Gloria. Ya. Bu Inka langsung. Sebentar ya. Ya, oke. Ya, Bu silakan Bu Inka. Ya, makasih. Tadi menarik tuh yang tadi barusan pertanyaan yang barusan mengenai gimana cara menarik customer supaya mau masuk ke dalam toko kan. Dan saya tadi suka poin jawaban dari April, dia bilang intinya kita harus caper ya, cari perhatian. Iya. Nah, cari perhatian dengan cara bikin aktivitas, entah itu demo, demo produk ataupun tester activity. Nah, sekarang saya mungkin bisa minta ini dari ada Bu Putu juga, ada input mungkin dan saran. Di Jakarta itu kebetulan kan kita sudah nggak ada barang komoditi. Jadi yang namanya food testing segala kita nggak bisa adain. Nah, sekarang kita fokus di produknya itu lebih ke produk fashion. Jadi kita ada pite, ada biasa, ada batik wayang, terus John Hardy. Nah, kira-kira aktivitas apa ya yang istilahnya tujuannya sama untuk bisa attract atau cari perhatian dari customer, apa yang kita bisa lakuin dari yang produk ada sekarang. Oke, very good ya, Bu. Terima kasih Bu Inka. Ya, bagus sekali. Iya, bagus sekali Bu Inka, pertanyaannya Bu Inka. Oke. Kita itu fokus di 3 pilar ya Bu ya. 1 di produk, 2 display, dan 1 ke people-nya. Nah, mungkin produk kita sudah bagus. Dalam artian best seller banyak, colorful, terus kategorinya full. Jadi kita bisa mix and match, upselling, cross-selling bisa. Terus yang ketiga itu adalah people, ya. Jadi
setelah kita menilai bahwa produknya bagus, display kita bagus, atraktif, rapi, dan lain sebagainya, sekarang kita concernnya ke people-nya, Bu. Kita lihat, kita observe people-nya seperti apa, apakah sudah aktif. Nah, kalau mungkin kalau saya sih sebagai Bu Inka, karena itu barang-barang yang memang local fashion, high value, mahal-mahal, mungkin lebih keaktifan daripada promotornya, Bu, Promotornya. customer ya. Betul. Gimana caranya customer yang masuk ke sana memang kita harus kuatkan promotor kita, promotor kita dengan apa? Saya itu mungkin produk knowledge-nya kita kuatkan, Bu. Kalau dengan produk knowledge, otomatis delivery barang, seperti yang saya bilang, barang itu tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah kita sebagai perantara barang tersebut. Jadi kalau kita sudah produk knowledge kita kuat dan bisa meyakinkan banget customer dengan produk yang kita jual, customer akan percaya, pasti akan membeli. Mungkin saya perlu nanya sama Bu Putu nanti pas Bu Inka nanyanya ini. Kira-kira dari produk PT itu bisa nggak diperlakukan kayak sarung itu, Bu? Kira-kira seperti itu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa jadi demo, kita bisa lakukan demo kan kita PT juga ada ya? Sarung. Ada sarung. Ada sarung, ada scarf. Kita bisa melakukan itu, Bu. Oke. Scarfnya ada ya. Tapi kita pilih mungkin barang yang tidak riskan untuk rusak seperti itu, yang bisa kita steamer. Seperti kalau common-nya itu PT kan masih bisa kita steamer, Bu. Mungkin bisa ditambahin kira-kira, Bu. Nanti kalau umpamanya ada scarf segala macam dipadukan dengan bag. Betul, boleh. Scarfnya seperti ini ya. Seperti yang dilakukan oleh Aprilia. Seperti saya bilang, untuk knowledge daripada promotor kita memang harus ditingkatkan, Bu. Jadi tidak seperti kata April, tidak menyerah. Jadi substitut barang, misalnya barang A dia tidak mau, tapi kita sudah punya substitut barang B, mungkin dengan harga yang lebih rendah dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu cepat dari sat seperti moto kita. Jadi kita lebih cepat jadinya tahu, oh ternyata customer tidak suka ini, tapi kita punya substitut barang yang lebih murah, oh saya tawarkan ini. Jadi benar-benar keaktifan kita sebagai SE itu sangat diperlukan sekali. Oke, very good ya. Kalau kita lihat ya dari sini, mungkin dari Bu Inka, mungkin kita perlu juga bisa mendapat masukan nanti dari PT untuk sarungnya, scarfnya, topinya bisa dipraktekin kepada teman-teman di sana, pakein, kemudian tambahin bagnya yang lain, dimainin dari brand yang lain itu ya, bisa cari perhatiannya seperti itu, Bu ya. Kemudian kalau dari biasa kan kemungkinan nggak bisa, Bu. Kalau biasa nggak bisa, Pak, karena barangnya karena dia kan ada standarnya tersendiri. Ada standarnya tersendiri ya. Dia freight-nya terlalu tinggi, freight-nya tinggi banget biasa, hati-hati itu. Oke, caranya seperti itu juga. Tapi itu karena di lalu lalangnya itu tergantung dari pihak PAP-nya juga, Bu ya. Tapi nggak menghalangi. Tidak menghalangi. Kalau di kami tidak menghalangi, Pak. Oke, depannya. Oke, itu Bu Inka yang bisa disampaikan oleh Bu Putu dan April ini. Gimana kira-kira, mungkin ada tambahan di mana, Bu? Silakan, Bu. Iya Pak, mau nanya aja. Tadi sebenarnya ada sedikit ide sih yang saya tangkap. Jadi ada beberapa produk yang mungkin kita bisa memang demo, yang tadi contohnya disebut entah mau sarung PT, ataupun mungkin kita bisa main dengan scarf juga dari batik wayang. Nah, cuman yang saya mau tanyain, kalau yang di Bali itu biasanya mereka melakukan demo itu dengan cara dipakai di SA-nya kan? Betul, Iya, seperti benar. itu. Terus Terus, SA-nya. terus cara mereka ke customer-nya gimana? Apakah mereka dengan cara menyapa, mengundang, atau gimana? Ini saya pengen tahu praktisnya di situ. Oke, Bu. Gini, kalau di Bali International Airport kan anak-anak tuh pasti menggunakan sarung. Dia pakai sarungnya, Bu. Nah, seperti April bilang, dia cari perhatian dulu. Nah, kalau ada customer tertarik, kita pasti ambilkan sarung satu, menjelaskan ke customer feature and benefit-nya. Kalau mereka pingin menggunakan seperti yang SE gunakan, kita akan mencoba, Bu, try on, Bu. Customer-nya di try on seperti ini. Jadi
Kalau apalagi customer-nya lihat di video misalnya kan bisa bisa apa namanya bisa download ada scan code-nya itu. Jadi kita praktekkan seperti apa misalnya dia kepingin mau jadikan dress. Anak-anak pasti praktekkan itu. Dengan cara begitu customer-nya pasti akan ini. Yang penting kita bisa meyakinkan customer gitu loh, Oke. bahwa sarung ini adalah multifungsi. Bisa dipakai dress, bisa dipakai kamben, bisa dipakai shawl juga kan. Jadi kalau pada saat dingin ataupun kalau dia ke pantai dia bisa dipakai apa Ya. namanya tapakan Ya. Oke. Oke, itu yang mungkin dari ide dari timnya dari BIAP mungkin nanti kita akan tambahkan lagi ya. Oke, kalau ada yang nambah mungkin dari dan jangan lupa timnya nanti bawa juga barang jangan empty hand ya. Ya. Tapi setidaknya at least SE itu bawa juga Ya. seperti akan ya. Oke. Oke, Bu, itu yang bisa disampaikan oleh April dan Bu Putu. Nanti saya lanjut ke Putu Rusyawan. Ada yang mau tanya nih. Ya, silakan tuh Rusyawan. Yang kemarin. Selamat siang, Pak, Ibu. Siang. dan April. Iya, selamat siang. Saya mau bertanya ini. Di airside atau di landside itu kan butuh speed fokus yang luar biasa, Bu ya. Ya, April ya. Saya minta tip and trick-nya mengontrol fokus itu saat transaksi banyak kan, katanya tadi transaksi 20 pieces. Kadang-kadang kan ada juga promonya berbeda-beda. Nah, tip and trick untuk mengontrol fokus itu kayak gimana ya? Mohon. Ya, Oke, very good. Terima kasih ya, Rizka. Udah bertanya. Oke, silakan. April. satu, kita tetap bisa menguasai tempat ini, tempat kita kalau di kasir saya ya menguasai keyboardnya, Keyboard ya, kasir. keyboard nih. Kayak kita harus cepet main tangan, permainan tangan kita cepet. Kita harus apalagi kalau beberapa ada kayak barcode SKU, nggak ada ya. itu kan nggak Ada barcode-nya. ada barcode-nya. Jadi Kita harus cepat bisa tahu, kita harus ya hafal semuanya kayak bag, HP itu kan nggak ada juga. Kita harus hafal. Kita permainannya di ini. Cepatannya. Oke. Speed. Kalau kita lihat dari kesimpulan dari yang April berikan bahwa Anda harus hafal dengan keyboard yang ada di keyboard komputer ya. Jadinya huruf A, B, C, D nulis customer itu nggak usah A, B, betul, C, betul, D. Pak. Bisa besok baru terbang nih customernya. Jadinya harus hafal gini keyboardnya. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh April. Nanti belajar cepat ini. Kalau dulu ngetik dengan 14 jari. 14 sekarang berapa jari ini ya? Ya. Yang 10 ya. Ya, gimana itu mungkin gitu ya. Kalau di airset landset itu kan ada dua shift, bukan dua shift sih. Dua posisi jadinya ya, sebagai seorang sales dan sebagai seorang kasir. Mungkin ya saya tambahkan sedikit. Kalau sebagai seorang sales gimana kita tip kita untuk biar terus menambah customer ya, memang strateginya kita harus tahu. Jadi dari customer need, jadi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan customer. Dari situ kita bisa lakukan teknik selling kita, upselling, cross selling, add-on salesnya. Ya, itu sebagai seorang sales. Kalau mungkin tadi April bilang sebagai seorang cashiering, itu kan memang butuh speednya yang cepat. Jadi dia itu berusaha untuk menghafalkan keyboard, jadi biar lebih cepat. Jadi apalagi lihat antrean yang panjang nih, dengan kecepatan begitu kan, jadi antreannya semakin sedikit gitu. Ya, skillfulnya. Dan satu lagi juga mungkin promo itu harus memang benar-benar dihafal oleh anak-anak. Oke, very good. Oke, gimana Rusya? Ya, Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Rusya. Oke, ada yang lain kira-kira silakan. Mumpung ada di sini dengan April sini. Silakan. Dari Surabaya gimana? Oke, mungkin saya tambahkan lagi ya. Kalau yang dilakukan di Bali International Airport itu sangat berkesan lagi ya. Jangan lupa juga
kalau yang kita lihat di Lombok juga harus diperlakukan seperti itu Bu ya, benar nggak ya? Bisa Ya. Pak, bisa. Saya pernah ke Lombok, kalau saya lihat kalau Anda cuma diam-diam aja di depan toko, silakan masuk, silakan minum oleh. Oh, tidak ada zamannya sekarang. Tapi Anda sudah menawarkan barang yang Anda pegang di sini. Oke. Oh Pak, silakan Pak. Langsung di customer itu disamperin, Iya. bukan hanya langsung apa namanya? Anda diemin customernya, Betul, biarin betul. lewat. Jangan sampai miss Ya, customernya. betul. Oke? Ya. Oke, ada yang lain kira-kira yang mau bertanya? Silakan dari Surabaya atau di mana? Dari Lombok, gimana tim Lombok? Oke, Inter ada yang inter nanya. Harusnya yang gini mana ini? Ayo, Pak, Satu Dapro. pertanyaan Oke. aja. Dapro Inter. Oke. Eh, Ada yang nanya? Kalau ada customer dari searching biar jadi buying itu kan, kalau customernya diktator dia nggak bisa ditanya sama sekali. Gimana trik and tipsnya menghadapi? Supaya tamunya dia kan datang ke shop kita, lihat-lihat supaya dia belanja, tapi dia sama sekali nggak bisa ditanya. Karena ada customer yang nggak boleh ditanya gitu. Oke. Gimana Iya. tips and triknya Very menghadapi good customer question. kayak gini? Oke. Ya, sebentar dulu, saya tanyain dulu. Ini yang emosian mau jawab ya. Sekarang gini, kalau dari April sendiri gimana? Kalau customernya ini ditanya nggak jawab, dideketin nggak mau, gimana solusinya? Kalau pernah nggak ngalamin seperti itu? Pasti pernah Pak. Pernah. Pernah. Gimana kira-kira? Ya kita tetap halus-halusin. 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 Gimana caranya halusin? Kita komunikasi Ah. lagi pelan-pelan. Oh ya udah Ibu kalau emang nggak mau, tapi ya, kita balik lagi. Nah, beneran loh Bu, ini ya nggak ada lagi kecuali di Bali. Nggak mungkin ada lagi di tempat-tempat lain, hanya di Bali. Kalau Ibu udah nunggu setahun lagi baru Ibu balik, kan nggak mungkin. Iya. Tawarin gitu, cukup di situ aja. Pasti bakalan tahu. Iya ya, berpikir dulu dia. Berpikir dulu, pasti dia, oh iya. Oh iya dah, yang mana yang pasti dia mau menarik, kayak kita kayak tertarik dia kan. Sama pasti tertarik. Oh iya benar ya, benar juga. Pasti kayak gitu. Tetap kita komunikasi. Sabar. Walaupun dia nggak tertarik, tetap sabar. Ya. Oke, jadi intinya kesabaran ya. Iya. Oke. Saya mungkin nambahin sedikit. Ya, silakan. Kalau ada customer memang yang nggak bisa kita handle pasti banyak ya, apalagi tipikal customer itu banyak kan ya. Jadi kalau ada customer yang tidak bisa kita handle, yang nggak mau kita handle, ya kita jaga jarak dengan customer. Automatically kalau kita sudah jaga jarak tapi tetap fokus ke customer tersebut, dia pasti akan tahu keberadaan kita. Ternyata kita masih diperhatikan gitu loh. Jadi ada perasaan bahwa saya diperhatikan sama SE-nya ini, dan kita tetap oke, kalau memang tidak mau dihandle silakan Ibu melihat-lihat atau Bapak melihat-lihat, saya ada di belakang Ibu yang tetap akan, kalau Ibu ada minta bantuan, saya akan tetap membantu Ibu. Oke. Jadinya itu kalau kita lihat penolakan gesture itu bukan menjadi halangan buat kita. Betul. Jadinya penolakan itu gesture itu menjadi tantangan buat kita ya. Betul banget. Bagaimana memberikan kalau ada yang penolakan gesture seperti ini, ini jurusnya. Strateginya. Oke, itu teman-teman dari Bali Internasional. Oke. Kemudian dari tim Surabaya mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Selamat siang. Siang. Tadi kan sudah beberapa kali dijelaskan ya tentang tips dan trik supaya gimana sih caranya kita melakukan apa sih supaya customer itu bisa datang ke shop ketika kondisi shopnya lagi sepi. Nah, kira-kira tadi kan sudah dicontohkan secara secara gambarannya gitu kan. Nah, kira-kira apakah
bisa dicontohkan langsung di saat ini ya kira-kira? Apakah bisa? Role Jadi play maksudnya. kayak role play, contohnya misalkan ada case seperti ini, langsung cara supaya customer itu bisa masuk, bisa diturunin langsung nggak kira-kira? Jadi oke, kalau kita lihat dari caranya role play-nya gimana, role play-nya ya maksudnya. Tadi kan Oke. secara ini kan Kalau bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, kira-kira kalau misalkan dicontohkan langsung itu seperti apa? Ada Bang. Oke, kita anggap barangnya ini adalah sesuatu. Anggap ini barangnya, umpamanya. Barangnya umpamanya sarung. Kalau di Surabaya ada sarung ya? Ada ya? Nah, ada sarung. Kalau ada sarung di sana, mungkin trik gimana kira-kira caranya menarik perhatian Saya customer-nya? saya udah pakai sarung nih, saya datang nih customer nih, saya udah megang nih. Apa yang saya lakukan? Halo, Hmm. ini saya ada sarung ini sarung pantai. Ini dibuat bahannya rayon. Nanti kalau itu nih bisa buat beberapa model, bisa buat dress, bisa buat kamben, bisa buat sekap atau buat apa aja bisa dipakai lah. Dan kita oh iya, coba bisa saya peragain gitu. Kita peragain, kita pakein dress, kita kayak gini contohnya. Silakan coba kita lihat di kaca, tonton kaca biar tahu. Oh iya ya bagus. Pasti tamunya akan tertarik. Oh iya ya, walaupun dia agak mikir, oh bisa ya. Terus dia pasti mikirnya kalau pakai dress gini pakai daleman enggak gitu kan, biasanya menanya-nanya boleh pakai, boleh kayak kamben kecil pendek gitu pakein biar kita ngomongnya bisa Bu kita pakai kamben biar bagus dressnya, jadi kayak natural gitu biar kayak formal gitu. Kayak gitu kita harus rotenya kayak gitu. Oh iya, pasti tamunya bakalan beli. Oke, kalau Anda lihat di sini adalah triknya bagaimana tadi April bilang bahwa ini dikasih dicobain, ya langsung dicobain seperti itu. Jadinya bukan Anda yang langsung dicobain, Anda kan coba dengan temannya. Oke, ini caranya menarik perhatian temannya diuji coba. Oke, dipakai tasnya. Diikat temannya, kemudian menarik perhatian customer. Apaan sih lu? Oke, boleh coba. Oh, ibu mau coba. Oke, pindahin ke customernya. Itu mungkin caranya, tekniknya yang sering dilakuin ya. Maksudnya dari terus kita seperti yang April bilang tadi, kita lihat di kaca dan kita kasih rekomendasi. Bisa kelihatan bagus. Complimentary. Yes, komplimen. Ya, kita kasih komplimen. Jadinya kasih komplimen. Oh, ini bagus. Ibu coba yang lain. Gaya yang lain, ikatan yang lain. Mungkin bisa seperti itu. Itu tekniknya yang mungkin bisa dicoba ya. Itu untuk sarung, terutama ya. Untuk yang mungkin barang-barang brand yang lain itu mungkin seperti tas Calibre atau Anchor itu. Anda buka yang mungkin Anda coba ada tasnya. Anda coba di depan pintu yang sebelah Depan konter kali. Oke, jangan di depan banget, di depan hati. Ya kalau saya tahu di Surabaya itu yang sebelah baratnya. Di sebelah baratnya Anda coba tasnya Calibre segala macam, Anda coba gini sama teman. Itu caranya menarik perhatian. Kalau teman yang lain mungkin dengan sarung atau apa, kalau yang lainnya bisa dicoba-coba berulang-ulang dengan yang lainnya. Oke. Iya, Pak. Harus caper. Caper ya? Jadi perhatiannya harus pede aja lah ya, kita bodoh. Ya, saya sih gini. Saya juga saranin ke anak-anak nggak usah malu-malu. Karena apa? Kita ketemu sama orang-orang ini cuma sekali, Pak. Nggak akan ketemu lagi. Ya, oke. Aja apa? Pakai itu nggak apa-apa, walaupun kayak ya orang kayak apa yang bilang kayak orang gila lah kayak kalau jadi perhatian. Oke. Teman-teman, oke. Dan ini satu lagi juga
benar-benar saya punya promotor itu area back itu kan ada di antara area RTW juga. Itu di situ ada promotornya Balitis. Itu dia ikut andil Pak. Dia pakai back juga yang Iya, pakai iya. sling back itu dia beberapa tamu nanyain Iya. bagus berapa harganya seperti itu. Jadi Oke. membantu Kolaboratifnya sama ya. kita. Jadinya kita lihat bahwa jangan pernah malu di depannya customer. Betul. Toh customer itu nggak pernah Anda ngobrol Iya. itu setiap hari. Paling kan lewat sebentar, oke, kenal. Nggak mungkin dikenal terus menerus sama Betul. kita. Iya, itu yang Anda pegang konsepnya. Jadinya, Jangan malu-malu. ya, capernya secaper mungkin lah. Iya. Gitu. Secaper mungkin. Ya, pokoknya pakai tasnya di sini. Iya. Bergaya kayak peragawan atau peragawati di depannya, oke, silakan cuek aja, ya. Ya. Seperti itu ya konsepnya, menarik perhatiannya. Jadi, ini bagus sekali. Oke, saya mau tanya nah, oke, keluarkan barang yang Anda display di dalam shop itu, keluar di samping aja, mungkin satu-satu dipakein. Itu caranya menariknya, Bu ya. Iya. Oke, very good ya. Jadinya kita punya ada ide untuk nanti menarik perhatiannya customer. Oke, ada lagi kira-kira? Silakan. Dari Lombok gimana? Oh, Lombok nih. Silakan, Endra nih. Selamat siang, Bu Putu. Ya, silakan, Ra. Saya semuanya. Ya. Izin Pak, kami bertanya. Ada dua pertanyaan sih. Saya menyimak dari sedikit dari paparan dari Mbak April ya. Itu bahwa cara kita melakukan invite customer itu mendemokan sesuatu produk ya kepada customer. Kan itu customer itu hanya lewat ya. Terus untuk tadi ada tim saya juga bertanya, untuk di fashion sendiri kan kita menjual Pithecanthropus dan biasa. Nah, Ya. jadi bagaimanakah kita melakukan demo dengan produk tersebut supaya menjaga produk tersebut juga tidak damage ya Ibu ya, itu ya satu. Terus yang kedua, kita sering menemukan customer di travel itu ya, yang kita menjual produk itu produk Calibri, Dev dan Tropika itu sering minta diskon. Nah, bagaimana kita memflexing ya customer itu dia membeli banyak nih Pak, itu artinya dia minta diskon. Nah, bagaimana trik dan tipsnya Mbak April supaya customernya itu tidak kecewa gitu, tidak mendapatkan diskon. Nah, Oke. Nah, itu sih Pak yang kita ingin pertanyakan. Mohon arahan dan gininya apa itu ilmunya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Hendra. Oke, makasih ya. Bagus sekali pertanyaannya, dan dua itu. Ini hampir mirip dengan pertanyaan dari Bu Inka ya. Bu Inka ya. Oh, Bu Inka yang untuk di PT itu. Yang gimana menurut April sendiri? Kan sama kayak tadi Bu Putu bilang, di demonya kan kita pakai itu barangnya, pakai demoin. Terus kalau yang tadi Bu Putu jawab, yang pakai gambar. Jadi gini Pak Indra, mungkin saya sedikit tambahin. Kalau untuk demo di fashion memang agak-agak sulit ya Pak Indra, karena barangnya satu, barang itu mahal. Terus juga kita under vendor kan, kayak biasa itu kita under vendor. Even kita sama batik wayang juga under vendor. Tapi kita lihat juga barang-barang, kita pilih barang-barang yang tidak mudah damage, yang dan sebagainya ya, yang bisa kita peragakan ke customer. Di samping itu, kita juga melihat customernya. Kalau memang customernya itu datang menanyakan kamen, jadi kita bisa demokan cara memakai kamen itu. Kan banyak cara. Bisa dipakaikan di pinggang, kita bisa pakaikan dress, kita bisa pakaikan seperti kemben gitu loh. Jadi itu pada saat itu kita demokan gitu loh. Jadi kita lihat kayak biasa itu kan tidak mungkin kita demo, Pak. Jadi itu pride-nya biasa. Benar-benar itu nanti ada yang lewat dipakai-pakai gitu, kita yang lihat nanti Pak. Jadi kita pilih mana yang bisa, yang prepare, yang mana yang bisa kita pakai Pak Indra. Ya. Mungkin saya tanyain ya, saya tambahin. Kalau saya lihat itu di PT itu kan depannya orang habis
X-ray-nya di Lombok ya. Habis X-ray-nya Ya, betul, langsung Pak. aja depannya. Pak Hendra, langsung aja depannya praktikan dari PT-nya, ikat Iya, temannya, Oke, ikat temannya, benar. ikat temannya pakai scarf gimana, pakai sarung di sana. Pokoknya gimana caranya secapat mungkin. Iya, Pak Hendra, teman-teman, secapat mungkin Betul. pakai temannya ya. betul Pak Indra. Oh. Saya juga punya tips nih Pak Indra ya. Kayak di Power Up itu kan mahal-mahal barangnya Pak. Ada 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, pada saat customer antrenya rame itu Pak ya di kasir, karena posisi Power Up saya tuh di depannya kasir. Nah, pada saat customer rame itu saya sarankan anak di Power Up tuh melakukan steamer Pak. Kenapa? Karena kalau kita steamer barang kita terlihat barangnya kan. Oh ternyata ada barang bagus di sini kan gitu. Jadi bisa terlihat sama customer. Oh barangnya bagus. Karena kalau kita steamer pasti kita gantung barangnya. Iya, kan? gitu ya. Terlihat bagus. Jadi Oke. ternyata Oh, di sini ada barang bagus. Gitu. cara nariknya. Menarik customer kalau Oke. antriannya panjang Pak. Biasanya kita sih gitu sih. Pokoknya kita gunakan segala cara yang positif ya. Oke. Untuk memang benar-benar narik customer biar tahu. Soalnya Ya seperti ini intinya jangan dibiarin Anda sendiri nungguin tamu. betul. Jemput bola namanya. Ya, Sekarang zamannya jemput bola. ya. Jemput bolanya di sana dengan cara caper. Betul, caper gitu ya. Ini kata aku tadi caper. Caper. Oke, itu yang bisa kita tawarkan solusi pertama, pertanyaan pertama dari Pak Hendra. Dan yang kedua, yang kedua tentang yang namanya gimana Pak Hendra tadi lupa saya. Terlalu excited Pak. Apa Jadi yang kedua itu customer belanja di travel. Nah, di travel kita kan nggak punya diskon, Bu ya. Ya, Adventure itu ya. Ya. Di sini ya Pak. Ya, oke. Diskon di sini. Masalah diskon. Customer yang banyak beli barang. Pernah nggak minta diskon? Pernah. Gimana caranya biar nggak ngasih diskon? Oh, saya giniin. Biar Saya tidak customer tidak komunikasi kecewa lagi. Pak itu. Biar nggak kekecewaan ya? Oh iya, saya komunikasi ini sama customernya. Oh, memang kita ini barangnya nggak bisa diskon, soalnya kualitasnya. Ya. Kualitasnya. Kualitasnya. Iya, kualitasnya bagus. Jangka panjangnya pasti ada. Nggak mungkin kita jual kualitasnya jangka panjangnya pendek, nggak mungkin kita jual. Makanya kita nggak ada diskon. Harga boleh mahal, tapi kualitasnya harus bagus. Ya. Oke. Betul. Oke, kita main di kualitas Ya. ya. Kalau kita sebut dengan, oh saya sudah beli barang banyak umpamanya. Ini loh, gimana nih saya sudah beli banyak sama Anda, masa nggak ada perasaan gimana dikit kasih diskon? Saya Mana? ini, Ah, kita punya gimmick ini. ah, Kita pakai itu. gimana? Beda aja. Bu, kalau ibu udah banyak nih buat jualan beli banyak. Kita tahu kita ada gitu loh. Oh, udah gift. Iya. Oh, bukan diskon dikasih. Nah, Oh, bukan diskon dikasih, tapi gift dikasih. iya ada. Ada gift. Biar tamunya juga lebih semangat, lebih Oke. iya oke. Jadi tertarik. Oh, walaupun dia beli banyak, oh ya udah nggak apa-apa. Kan nggak mikirin diskon lagi. Oke. Ada solusi lain. Maaf, memang ini kualitasnya udah bagus. Banyak ini meskipun banyak, tetap karena kita mementingkan kualitas. Itu jadinya. Tapi kalau Paknya minta diskon terus-menerus, saya juga luluh. Tapi saya hanya bisa ngasih dengan gift. Ya. Gitu mungkin solusinya. Iya. Ya, gitu Pak Indra. Silakan ya. Nanti ditambahin apa giftnya apa kayak gitu ya. Benar ya? Ya, kan kalau harga itu kan menentukan kualitas Pak Indra. Ya. Betul ya. Kita kasih customernya untuk touch ngeraba. Ini loh kualitasnya. Kualitasnya kita menjual kualitas dengan kualitas yang bagus pasti itu durable kan, tahan lama. Ya, kita long lasting kita pakai. Jadi ini kita di sini itu menjual kualitas. Bukan Iya. yang Cacing. gitu ya, gitu kalian ini memang kualitas kita memang bagus dan kita jamin memang ini durable dalam arti tahan lama.
Dan ini multifunction, apalagi dia beli mainnya backpack tuh, itu multifunction. Kamu bisa pakai traveling, ya omongin feature and benefitnya barang itu. Kamu bisa pakai traveling, kamu bisa pakai ke kantor, kan gitu jadinya. Jadi dengan kompartemennya kompartemennya yang banyak. Misalnya ada saku untuk naruh tumbler, ada untuk naruh HP atau naruh laptop yang bisa masuk. Nah, feature and benefit-nya yang kita jelaskan di sana. Jadi, automatically pasti customer akan mengerti, Pak. Apalagi dengan brand kayak Caliber itu kan nggak kaleng-kaleng gitu kan, pasti itu. Ini barang-barang asli ini. Iya. Mungkin Pak Ena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di Dell itu kan kualitasnya bagus sekali. Saya pernah ngerasain loh, itu Dell itu gininya bagus sekali Bu ya, t-shirtnya. Nggak panas, nggak dingin itu, apalagi seperti itu ya. Ya, Itu kualitas, barang kualitas itu biasanya jarang diskon. Lihat aja Louis Vuitton. Louis Vuitton pernah nggak diskon? Nggak ada pernah diskon. Ya karena itu barangnya benar-benar kualitas. Ya, dia dicek, dia bakar, dia. Kalau kita lihat itu, kita bandingin harga seperti itu ya. Oke, itu yang menjadi tanggapan dari April ya. Oke, ada yang lain kira-kira yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aku udah gini galak dia. Tanya lagi saya gitu dia. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke guys. Kalau memang nggak ada pertanyaan, oke, saya mungkin akan kasih Anda action plan-nya di sini ya. Action plan-nya yang pertama, kalau lihat ya. Dilihat dari April yang hampir minimum yang bisa ngasih 20 pieces dalam satu keranjangnya itu. Oke, saya challenge Anda teman-teman sini, berapa banyak yang paling bisa nggak Anda menyaingi minimumnya April dalam satu kali transaksi? Gimana minimumnya April adalah 20 pieces per invoice. per invoice. Anda action plan Anda bisa nggak Anda melewatin 20 pieces ini dalam satu kali transaksi? Itu challenge-nya, ya, challenge-nya. Kalau kemarin ya 2, 3, 4 pieces, ini 20. Bisa nggak Anda satu kali transaksi lebih dari 20? Itu action plan yang kita berikan kepada Anda. Itu action plan pertama. Action plan kedua, kalau nanti Anda datang ke di tempat di shop nanti, hitung jumlah orang yang berkomunikasi dengan Anda, berapa kali customer yang berkunjung kepada Anda, kemudian hitung jumlah berapa kali yang deal transaksi dengan Anda. Kalau Anda lihat di sana, itu jadinya bakalan saya report, oke, berapa kali saya transaksi? Oke, 3 kali. Berapa customer yang bertanya kepada saya? Oke, 10, berarti 30%. 30 conversion-nya. Ya Bu ya. 30% kalau kita rata-ratakan dengan semua orang yang ada di shop, yang kerja di sana, luar biasa di conversion. Benar nggak? Itu yang kita lihatin. Hitung dulu gininya. Berapa customer yang datang ke tempat bertanya kepada Anda, kemudian hitung berapa transaksi yang dilakukan. Convert. Oke, itu yang dinamakan conversion-nya. Oke, itu at least. Dan itu tantangan keduanya. Oke, guys. Jika sudah pertanyaan, mungkin saya akan tanya lagi sama April di sini. Nah, April, kalau kita lihat ya, tadi yang ada yang hendak menyerah segala macam itu, mungkin pesan April itu kepada teman-teman semua di sini gimana? Dania, ya ini ada kata-kata mutiara guys. Betul. Jangan pernah mengetuk kegelapan. Cobalah menyalakan sebatang lilin. Jangan buang energi untuk mengubah tentang situasi yang saat ini ya. Lebih baik fokus untuk melakukan tindakan yang nyata membawa ke arah perubahan positif. Very good ya. Oke. Satu poinnya.
Jangan memaksakan yang namanya merubah situasi saat ini, Bu ya. Kita kan Yang- situasi kan, saya kita kan Ya, benar gitu ya. Ya, jadinya kita nggak bisa maksa merubah hal seperti itu. Tapi kita yang sendiri yang menjadi lighting-nya. betul. Kita sendiri yang berubah diri. Itu fokusnya sekarang. Ya. Oke, mungkin kalimat yang lebih spesifik yang sederhana. Jargonnya April apa? Kira-kira jargonnya. Tetap semangat. Iya. Tetap positif dan Ya. semangat ya. Oke guys, kalau ini sudah hampir 1 jam 40 menit dari sesinya kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di pagi ini dari April sendiri dan Bu Putu di sini bisa bermanfaat bagi Anda, terutama ide-idenya tadi ya. Ide-idenya itu kayaknya luar biasa itu, yang bisa diterapkan di semua tempat ya. Dan semua hal ini meningkatkan namanya conversionnya. Ya, mudah-mudahan dari rahasia dapurnya April ini bisa ditularkan kepada semua tempat ya di Indonesia. Well, terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast yang akan datang ya. Ya. Terima kasih Bu Inka, Pak Endra, Putri Setiawan, Pak Agustina, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Ya, Sama-sama, makasih Pak. ya. Ya, Makasih. makasih Tuhan. Makasih April, makasih Bu Ya, Putu, makasih. makasih Pak Suarya. Ya, makasih.